Halo, perkenalkan saya Elizabeth Tutotaka dengan NPM 202114501193. Saya akan memenuhi tugas kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Ramah, di mana tugasnya itu jika kamu atau saya menjadi seorang guru, bagaimana cara untuk menjadi pribadi guru yang disegani, disenangi, dan dapat menjadi orang tua, guru, sahabat buat murid atau siswa kalian. Nah, baik, jika saya sebagai seorang guru, bagaimana saya membentuk kepribadian saya yang dapat disenangi dan disegani oleh para murid saya, itu berawal dari kepribadian saya, di mana saya termasuk orang yang harmonis, cepat berbaur, merangkul. Nah, untuk itu saya akan memanfaatkan kepribadian ini untuk mendekatkan diri kepada siswa dan menunjukkan kepedulian saya terhadap siswa. Tidak hanya dalam proses kegiatan belajar mengajar, tetapi juga di luar dari proses kegiatan belajar mengajar, seperti mungkin di luar kelas saya lebih memberikan perhatian kepada siswa. Nah, hal itu bisa dapat membangun cinta dari siswa. Nah, selain itu, seorang guru juga tidak bisa mengandalkan kepribadian atau sikap yang baik saja untuk menjadi seorang guru yang dapat disegani oleh siswanya, tetapi seorang guru juga harus mampu menunjukkan pengetahuan, kompetensi mengajarnya dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga hal ini juga bisa dapat menarik perhatian para siswanya. Nah, untuk itu saya di sini sebagai seorang guru akan menunjukkan kompetensi dan pengetahuan saya. Nah, dalam hal ini itu bagaimana saya menguasai materi ajar dan selalu up to date dalam dengan perkembangan terbaru di bidang pendidikan. Nah, jadi dalam hal up to date ini dalam bidang pendidikan, contohnya saja seorang guru bisa menyelipkan topik ajar yang baru yang masih berkaitan dengan mata pelajaran yang dibahas hari itu. Mungkin memberikan topik pembahasan yang sedang viral-viralnya terjadi di sosial media. Nah, hal ini itu bisa meningkatkan keinginan siswa untuk belajar, karena hal ini juga bisa membuat siswa ini tidak jenuh dan merasa suasana baru, dan seperti merasakan bahwa selama ini dia belajar tidak hanya materi itu saja yang dia dapat, tetapi ada hal baru yang dia dapat. Seperti itu. Nah, dalam menunjukkan kompetensi dan pengetahuan ini tidak hanya dengan penguasaan materi saja, tetapi menjadi seorang guru juga memerlukan kesiapan yang matang, kesiapan diri yang baik dalam setiap sesi pengetahuan, dalam setiap sesi pengajaran. Jadi, jika kamu ingin disegani oleh siswa kamu jadi seorang guru itu jangan terlihat loyoh atau lemah dalam memberikan materi gitu, tetapi kamu harus bisa menunjukkan bagaimana kamu semangat dalam memberikan materi untuk siswa kamu. Nah, hal ini itu bisa membangun semangat dari siswa itu juga gitu. Jadi mereka tuh semangat dan bisa segan dengan kamu menjadi seorang guru buat mereka. Selain itu, jika saya menjadi seorang guru, saya akan bersikap adil dan konsisten. Nah, dalam hal ini sebagai seorang guru, saya sebagai seorang guru akan bersikap adil dan tidak akan memihak kepada siswa manapun, baik dalam memberikan materi atau juga mungkin dalam hal di luar memberikan materi.
di luar kelas, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan guru dan siswa. Di situ saya akan bersikap adil dan memberikan perhatian yang sama terhadap siswa A dan siswa B. Dan saya juga harus mampu menerapkan aturan yang jelas dan konsisten dalam penerapannya. Nah, di sini tuh bisa menjadi teladan bagi siswa kita. Menjadi seorang guru juga, saya akan membangun sikap yang positif dalam lingkungan pendidikan. Nah, di mana dalam hal ini itu kita sebagai seorang guru harus bisa mendengarkan siswa, memberikan perhatian, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, dan menunjukkan empati kita terhadap masalah yang mereka dapat gitu. Dan juga menghormati dan menghargai setiap siswa sebagai individu. Kita tahu banyak masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan yang dirasakan oleh siswa. Banyak siswa yang merasa dirinya tidak dihargai. Kita tahu hal ini sering terjadi di dunia pendidikan. Ada siswa yang merasa dirinya sering dibully oleh teman-temannya. Ada ya juga yang mungkin merasa bahwa gurunya ini lebih memihak kepada temannya yang A ini. Dan hal ini itu dapat mengganggu siswa tersebut dalam menerima materi atau dalam melaksanakan menjalankan kegiatan proses belajar mengajar. Nah, di sini bagaimana kamu sebagai guru yang disegani berperan dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, maka dari itu dengan sikap baik ini juga bisa membantu siswa kita dalam menyelesaikan atau melalui masalah tersebut dengan cara ya dengan hubungan positif tadi. Contohnya kamu menjadi seorang guru harus bisa mendengarkan keluh kesah dia seperti apa, dan ya seperti sahabat buat siswa ini. Harus bisa merangkul, menguatkan, dan memberikan perhatian, memberikan pengertian untuk siswa ini agar bisa, kalau bisa, ikut berbaur sama teman ini dan menyesuaikan dirinya dengan teman-temannya. Tapi dalam hal ini jangan sampai ada sifat pemaksaan. Nah, ini akan membuat kesan baru dari siswa terhadap kita sebagai guru. Jika saya menjadi seorang guru juga, saya akan menjadi teladan yang baik bagi siswa saya, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras, juga menunjukkan etika dan moral yang baik dalam interaksi setiap harinya di lingkungan sekolah. Nah, tanpa kita sadari, kita itu sebagai seorang guru itu menjadi cerminan buat siswa kita. Contohnya, saya pernah menjadi seorang siswa. Saya segan terhadap guru ini dari sikap guru ini. Bagaimana si guru ini memberikan sikap dan tanggung jawabnya melalui kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan di lingkungan sekolah. Nah, pelan-pelan saya sebagai seorang siswa ini menyukai apa yang dilakukan oleh guru tersebut, dan itu menjadi teladan, menjadi panutan lah, menjadi panutan saya ketika saya ke sekolah nanti. Saya mau jadi guru seperti ini. Saya akan mengikuti
karakter atau sikap baik guru ini untuk menjadi pedoman saya gitu. Dimana guru ini bertanggung jawab, saya juga harus bisa bertanggung jawab seperti guru ini. Contohnya seperti guru ini datang tidak pernah telat, saya juga harus bisa datang ke sekolah tidak pernah telat. Selain itu juga, jika saya menjadi seorang guru, saya akan mampu menginspirasi dan memotivasi siswa saya. Saya akan mendorong siswa saya untuk mencapai prestasi atau potensi yang mereka miliki dengan memberikan dukungan dan dorongan, memberikan pengakuan dan penghargaan atas usaha dan pencapaian siswa. Jadi, kamu ketika menjadi seorang guru, ketika siswa kamu mengikuti kegiatan dan jika dia menang dalam kegiatan itu, kita sebagai seorang guru harus benar-benar tunjukin apresiasi kita terhadap siswa ini, karena dengan hal ini siswa ini dapat memberikan rasa cinta kepada kita. Selain itu juga, selain menjadi seorang guru yang mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, dan mempunyai tugas untuk mendidik dan memberikan materi kepada siswa, kita sebagai seorang guru juga harus mampu menjadi orang tua atau sahabat buat murid kita. Dalam hal ini, kita harus bisa memberikan perhatian dan dukungan emosional seperti yang dilakukan oleh orang tua di rumah, dan juga menjadi sahabat dengan cara membangun komunikasi yang terbuka dan memahami para siswa. Nah, dalam hal ini ketika siswa kita mempunyai masalah, kita benar-benar bisa selalu ada untuk siswa tersebut. Yang pada intinya, agar menjadi seorang guru yang dapat disegani dan disenangi oleh siswa, kita sebagai seorang guru harus mampu membangun suasana yang menyenangkan, suasana kekeluargaan, tidak hanya di rumah saja tetapi juga di lingkungan sekolah, di mana kita saling memberikan perhatian yang baik, saling merangkul, menjadi contoh atau teladan buat murid kita, dan kita juga harus tahu apa yang diinginkan oleh siswa tersebut, karena kita tahu bahwa setiap siswa mempunyai keinginan yang berbeda-beda, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus bisa mengerti dengan keadaan mereka tersebut, dan kita juga sebagai seorang guru jangan berperilaku kasar terhadap siswa. Boleh, tapi kita juga harus tahu situasi dan keadaannya. Kita juga harus tahu kesalahan seperti apa yang siswa ini buat, sehingga kita bisa memberikan sanksi terhadap siswa ini. Dan jangan sampai melakukan kekerasan terhadap siswa, karena itu adalah salah satu hal utama yang membuat siswa hilang respek terhadap guru dan tidak akan disegani, bahkan disenangi oleh siswa tersebut. Jadi kita juga sebagai seorang guru harus tahu cara berperilaku yang baik seperti apa. Kita juga harus bisa menghargai. Satu hal lagi, jika kamu ingin menjadi seorang guru yang disegani dan disenangi oleh guru, sempatkan waktu kamu untuk ada buat siswa. Jadi contohnya saja di jam istirahat, jika saya nih sebagai seorang guru, pada saat jam istirahat, kalau memang bisa ngebaur, ayo ngebaur gitu, ngebaur sama siswa ini. Contohnya saja kita bisa nongkrong atau jajan bareng di kantin, saling cerita-cerita,
atau melakukan hal asik lainnya. Nah, hal ini itu bisa membangun rasa kecintaan, rasa disenangi siswa, rasa disegani gitu dari siswa terhadap guru. Nah, dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, seorang guru dapat membangun kepribadian yang tidak hanya dihormati atau disegani, tetapi juga disenangi dan dianggap sebagai figur orang tua serta sahabat oleh siswa. Menjadi seorang guru mempunyai tanggung jawab yang besar, tidak hanya menjadi orang tua di rumah saja, tetapi menjadi seorang guru juga harus bisa menjadi orang tua di sekolah, sahabat di sekolah bagi seluruh siswa di sekolah. Dan menjadi seorang guru juga harus penuh kesabaran dalam menghadapi beribu-ribu siswa di dalam satu pendidikan. Sekian.